Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar mengenai kemampuanku terbatas. Semua orang mempunyai kemampuan, tetapi ada batasnya. Hari ini kita mau awali dengan doa pembuka dan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami haturkan sembah syukur kehadapan-Mu atas anugerah-Mu berupa kemampuan kami. Namun bantulah kami, agar kami bisa menerima keterbatasan kami dan mampu berkembang dalam keterbatasan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita mau menyanyikan lagu Di Waktu Angin Ribut. Lagu itu disarikan dari pengalaman murid-murid ketika bersama dengan Tuhan dari Injil Markus bab 4. Baik, kita mau menyanyikan lagu itu. Waktu murid-murid di dalam kapal, ditimpa ombak besar angin sakal, hati mereka amat ketakutan, serta menyerukan Tuhan tolonglah. Diam angin ia perintahkan, dan tenanglah angin ombaknya. Sungguh Tuhan amat berkuasa, hingga ombak angin turut padanya. Kini kami minta Tuhan buanglah apa juga yang masih kubimbangkan. Tuhan tabahkanlah kepercayaan, Engkau yang maha kuasa kami puji. Diam angin ia perintahkan, dan tenanglah angin ombaknya. Sungguh Tuhan amat berkuasa, hingga ombak angin tunduk padanya. Baik anak-anak, sekarang kita lihat di sini ada gambar seseorang yang mempunyai keterbatasan. Keterbatasan fisik. Artinya fisiknya itu tidak sempurna. Tetapi seseorang yang fisiknya tidak sempurna ini tadi, dia tidak tinggal diam. Nampak di situ dia memikul beban, kemudian dia memakai tongkat atau krek dengan kedua tangannya. Dan kita lihat di situ dia nampak ikhlas. Dia berjuang dalam keterbatasannya. Dia bekerja dalam keterbatasannya. Dalam keadaan seperti itu, dengan berkeringat, itu artinya dia bersyukur. Dia tanpa mengeluh, bekerja dengan tulus. Dan nampak dari sikapnya itu, dia bersukacita. Dia pantang putus asa. Berikut masih ada gambar lagi. Nah, itu. Ada orang mempunyai keterbatasan. Dia ya cacat fisiknya, kakinya seperti itu, dan dia sulit untuk berjalan. Tetapi ternyata orang yang menolong juga mempunyai keterbatasan. Orang yang cacat fisik, kakinya itu seperti itu ya, anak-anak bisa lihat ya. Nah, itu dia hanya bisa bertiarap. Tapi dia tidak diam, dia berusaha. Dia berjuang. Caranya berjalan itu ya bergerak sambil bertiarap begitu ya. Orang berikutnya, dia memberikan belas kasih. Dia memberikan semacam
uang atau koin begitu ya, kepada orang yang cacat yang hanya bertiarap tadi. Itu kira-kira untuk dapat menolong saja tidak harus mempunyai kesempurnaan. Kalau kita lihat itu juga bukan orang yang kaya ya, kalau seperti itu. Jadi untuk menolong itu saat sekarang. Saat kapan dibutuhkan. Tidak harus menunggu kaya. Ada orang yang berprinsip, nanti kalau menolongnya kasih duit kalau sudah kaya. Bukan itu. Menolong itu saat sekarang, saat dipanggil Tuhan. Baik, kita akan lihat di sini. Bagaimana seseorang itu berkali-kali gagal. Namanya Abraham Lincoln. Dia itu berhasil menjadi presiden. Tetapi ternyata dia berkali-kali gagal. Dan dia dalam kegagalannya itu bangkit lagi, terus bangkit. Dengan usaha yang gigih. Akhirnya membuahkan hasil. Anak-anak bisa lihat di situ halaman 40. Nanti kamu baca sendiri ya. Kita akan lanjutkan Injil Markus bab 4. Nah, Injil Markus bab 4 ini kita akan lihat ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, itu anak-anak, kita baru saja mendengarkan Injil Markus yang mengisahkan tentang para murid yang mempunyai keterbatasan. Para rasul itu mempunyai keterbatasan, yaitu keterbatasannya tidak mampu mengatasi gelombang taufan yang mengamuk dahsyat. Pusing dia. Tetapi para rasul tidak tinggal diam. Para rasul dalam keterbatasannya itu berusaha. Dia membangunkan Yesus. Nah, kalau kita meneladani para rasul ini dalam keterbatasannya, minta tolong pada Tuhan. Artinya kita berdoa. Dalam keterbatasannya itu, para rasul itu mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kita berbicara kepada Tuhan kalau kita mempunyai keterbatasan. Terus, reaksinya Tuhan bagaimana ketika kita berdoa? Ketika para rasul berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Ternyata angin tunduk kepada dia. Nurut pada Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu menguasai alam. Yesus itu raja semesta alam. Yesus itu benar-benar Tuhan karena dia menguasai alam, menguasai angin, menguasai taufan yang dahsyat.
taufan dan yang sesat saja taat pada Tuhan Yesus. Nah, sikap kita bagaimana kalau kita mau mengatasi keterbatasan? Yang pertama-tama kita berdoa seperti para rasul itu tadi. Minta tolong pada Tuhan. Terus menempuh dan mencari jalan lain. Kita bisa mempunyai pendapat positif dalam keterbatasan itu, bahwa keterbatasan itu adalah anugerah Tuhan. Mungkin dengan keterbatasan itu Tuhan mau memberikan mukjizatnya. Usaha kita berikutnya yaitu selalu bergerak, berusaha, dan tidak kenal lelah. Terus berjuang. Kita menerima keterbatasan itu dengan penuh rasa bangga. Segala kekurangan kita. Sebab Tuhan mempunyai rencana yang indah dengan itu. Kemudian tidak menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk tidak mau berkembang. Sebab banyak orang yang berkembang, banyak orang yang sukses dengan keterbatasan itu. Nah, ini yang penting untuk anak-anak. Dengan keterbatasan itu tetap giat berlatih, giat belajar, dan tidak segan-segan untuk menimba pengetahuan, menimba ilmu dari orang yang berpengalaman. Tetap bersemangat mau meneladani orang yang mempunyai keberhasilan. Begitu ya, anak-anak. Baik, sekarang kita akan lanjut. Ada macam-macam keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan fisik. Fisik itu badan. Yang tadi kita lihat itu, yang gambar tadi itu, keterbatasan fisik. Kakinya tidak sempurna. Kemudian ada juga orang yang tidak mempunyai tangan. Atau ada juga orang tunanetra. Nah, itu keterbatasan fisik. Berikutnya, keterbatasan kemampuan intelektual. Jadi tingkat IQ-nya itu rendah. Kurang bisa menangkap apa yang harus dipelajari. Orang yang intelektualnya rendah kadang-kadang berada pada posisi idiot, begitu. Debil, imbecile, begitu. Jadi itu anak-anak atau seseorang yang kemampuan intelektualnya seperti itu perlu didampingi, perlu ditolong. Berikutnya, keterbatasan psikologis. Itu kejiwaan. Mempunyai kekurangan dalam hal psikis. Misalnya orang yang nangis terus-menerus, sedih terus. Atau orang yang tertawa terus, nggak ada apa-apa tertawa, sepanjang jalan tertawa, gitu ya. Orang lain menyebutnya sinting atau gila, gitu. Tapi ya, yang disebut sinting atau gila tidak selalu terlalu parah. Tapi itu keterbatasan psikologis. Berikutnya, keterbatasan ekonomis itu seseorang yang tidak mampu di bidang ekonomi. Ya, disebutnya orang miskin dalam hal ekonomi. Terus keterbatasan sistem budaya. Kalau sistem budaya ini berada dalam masyarakat tertentu itu anak-anak. Dahulu kala, budaya khususnya untuk orang Jawa itu ada keterbatasan sebelum Raden Ajeng Kartini. Bahwa seseorang perempuan itu dilarang sekolah, dilarang mempunyai karya-karya tertentu, atau mempunyai jabatan tertentu. Seorang perempuan itu pekerjaannya hanya di rumah saja. Nah, itu dahulu kala, itu budaya itu. Tetapi budaya itu sekarang sudah didobrak oleh Raden Ajeng Kartini, akhirnya tidak terbatas lagi sekarang. Kita mempunyai pahlawan itu, Raden Ajeng Kartini itu yang mengubah keterbatasan budaya. Sehingga seorang perempuan sekarang boleh sekolah. Seperti anak-anak sekarang juga boleh sekolah. Nah, baik anak, berikut. Kamu mempunyai tugas dari buku pelangi
halaman 44 dan 45. Itu tidak banyak, hanya 5 nomor di situ. Nanti kamu tugasnya itu kamu kerjakan dengan baik, terus dikirim kepada ibu. Baik, sekarang kita akan tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas anugerah-Mu yang berupa keterbatasan kami. Buatlah kami berguna bagi sesama dan dunia karena keterbatasan kami, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan di seluruh bumi, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.